Bapak Ibu, dosen pemula, dosen baru, tetap semangat dalam publikasi ya kan. Nah, sekarang saya mau kasih tips gimana cara merevisi nih artikel-artikel yang di reject atau artikel yang memang dalam proses review ya, kemudian akan di resubmit. Kalau Bapak Ibu mendapatkan jawaban dari pengelola jurnal ya, jurnal nasional, jurnal internasional maupun internasional bereputasi dan diminta untuk merevisi, wah itu keren banget. Ya, satu udah diminta revisi, berarti udah ada hasil reviewnya dan kita diminta resubmit. Wah itu satu tahap itu ya, udah senang banget gitu ya. Karena biasanya kalau kita nggak beruntung gitu ya, direvisi langsung di reject. Udah sampai di jurnal lainnya aja. Waduh, apalagi kalau belum sempat direvisi, ya sebelum sempat direview, tapi langsung rejection. Oh sedih banget rasanya ya. Nggak, tapi tetap semangat lah. Oke. Nah, oke. Caranya begini. Baca dulu semua poin-poin dari catatan reviewer. Ya. Teman-teman juga mungkin nggak sendirian kan, ya. Ada banyak penulis yang lain kan, ya. Diskusikan ya dengan teman-teman yang lain. Itu penting. Poin 1 ini gimana? Nah, poin 2 gimana? Nah, biasanya reviewer itu membagi sesuai dengan pembabakan ya. Ada bab pendahuluannya seperti ini, bab pendahuluannya, bab literatur reviewnya seperti ini, misalnya bab analisisnya ya, metode analisis ya, hasil analisis, terus kesimpulannya seperti ini. Nah, coba fokus di masing-masing bab itu. Di masing-masing bab itu apa yang jadi concern dari reviewer? Coba buat point to point, buat dalam bentuk tabel ya. Tabel nomor, terus komentar ya kan, komentarnya apa, terus respon kita, dan halaman berapa. Nah itu bikin kolom-kolom gitu. Nah ketika Bapak Ibu baca, kan kita sudah tahu bahwa memang kita punya pengetahuan, pemahaman tentang topik itu ya kan. Nah harus didiskusikan atau dipikirkan apakah poin ini itu memang cocok atau masuk akal atau wah bener ini memang masukan gitu ya. Satu, jadi oh kalau begini ya coba kita kerjakan, apa nih catatannya, kita ikuti gitu. Nah atau ada catatan yang membuat kita berpikir bahwa wah kalau kita ikutin catatan ini atau komentar ini, itu kita harus mengulang kajian literaturnya misalnya, atau kita harus mengulang dari aspek olahan data atau analisis data secara masif ya, secara besar gitu, kayak ulang dari nol. Nah ini kan hampir-hampir ngerjainnya kayak mengulang bikin artikel lagi, atau bahkan mengulang kayak riset lagi gitu ya. Nah terlepas apapun pendekatannya, pendekatan kualitatif kah, kuantitatif kah, nah ini Bapak Ibu harus pertimbangkan apakah memang ini model catatan seperti ini itu harus dipenuhi apa tidak. Nah gitu ya. Contoh, kalau memang itu kira-kira sulit ya, kira-kira kalau diubah terus mengubah banyak sekali, bisa dikasih catatan ya, jangan, nggak usah, nggak perlu direvisi gitu. Nah tetapi kan perlu dijawab, direspon kepada reviewernya seperti apa gitu kan, kenapa nggak dikerjakan, alasannya apa. Nah ini penting, cari alasan-alasan yang masuk akal, ilmiah gitu ya, ada referensinya ya. Kalau enggak ya tulis saja ini kalau dilakukan ya akan memakan waktu misalnya gitu ya, panjang, dan ini mengulang proses risetnya, wah nggak bisa gitu ya. Nah ini ya ada jenis itu ya. Jadi jenis yang pertama memang masuk akal, sesuai gitu ya, bagus, masukan bagus, kerjakan. Nah tulis saja responnya seperti apa tadi kan. Nah kemudian kalau memang jenis yang kedua, pertanyaannya itu sudah kayaknya susah kalau kita jawab ya, harus mengulang tadi, mending nggak usah dikerjakan gitu ya, nggak usah direspon, tetapi disampaikan alasannya. Nah kira-kira dua hal itu dulu ya, nanti kita akan bahas dengan hal-hal lain bagaimana merespon ya revisi artikel. Semangat, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Makasih banyak.